record atau istilahnya memori saya udah penuh. Oke, jadi kita lanjut. Di sini adalah bentuk lampau itu apa kemarin? Ada at, out, head ya. Nah, at, out, head ini penggunaannya dia akan melihat vokal terakhir ya. Jadi ketika ada vokal terakhir adalah a dan o, maka harus ditambahkan dengan apa? At. Nah, jika bukan a dan o ditambahkan dengan ot. Jika ada hada di kata kerja atau kata sifatnya, dia akan menjadi head ya. Nah, penerapannya itu sebenarnya sama seperti informal ya, Yorobun. Nah, seperti informal. Ada ayo, oyo untuk kata kerja. Nah, kalau misalkan a dan o, dia akan pakai ayo. Selain a dan o, pakai oyo. Nah, kalau ada hada, heo. Nah, kalau bentuk lampau itu tinggal ditambahkan sanksiot aja di bawahnya nih. Jadi kalau ini adalah ayo, ya berarti at. Terus nanti dibentuk informal lagi. Nah, terus ditambahkan dengan informal lagi. Misalkan kita ambil contoh di sini ya. Di sini adalah gada. Da dihilangkan, tinggal apa? Tinggal ga-nya saja. Nah, ga di situ kita lihat nih. Nah, ga kita mau bentuk ke bentuk lampau. Nah, karena ada huruf vokal a, maka harus ditambahkan dengan apa di sini peraturannya. Nah, seperti itu. Yaitu harus ditambahkan dengan at. At. Osoyo. Asoyo ya, Chef. Ya. Nah, kalau oyo ini adalah akhiran untuk kalimat informal. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita mau bentuk kata kerja gada ini ke kalimat informal. Maka itu kan kata dasarnya itu adalah ga. Setelah da dihilangkan tinggal ga. Nah, setelah itu kita mau tambahkan ini at-nya ini atau out head-nya. Ya, kita lihat vokal terakhirnya di sini adalah a. Maka peraturannya kalau vokalnya itu adalah a dan o harus ditambahkan dengan at. Nah, kita tulis at-nya. Terus dari sini teman-teman mau membentuknya ini ke dalam kalimat apa? Kalimat informal kah? Kalimat formal kah? Kalau di dalam kalimat informal ya tinggal ditambahkan dengan oyo di belakangnya. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, kalau misalkan mau dijadikan bentuk formal ya tinggal ditambahkan dengan semnida gitu. Jadi akhirannya itu antara formal dan informal itu ya pakainya kalau informal oyo, kalau formal ya semnida. Tinggal depannya saja ini yang teman-teman bisa ketahui. Jadi bentuk lampau itu bentuk perubahannya seperti informal. Kalau informal bisa, kesininya pasti mudah. Terus ada boda. Nah, boda di sini kata kerjanya tinggal apa? Setelah da dihilangkan tinggal bo. Nah, bo ini termasuk a dan o atau selain a dan o? Vokal selain a dan o. Vokal terakhir. Oh iya, o. Nah, a dan o. Vokal terakhirnya itu adalah a dan o, maka harus ditambahkan dengan at. Di sini ya, vokal terakhir a dan o ditambahkan dengan at. Nah, terus mau dibentuk ke dalam bentuk apa? Kalimat informal atau kalimat formal? Ya, kalau informal ya tinggal ditambahkan lagi oyo. Kalau ke kalimat formal tinggal ditambahkan lagi semnita. Nah, di sini berarti dari bo asoyo tulisannya menjadi jadi buasoyo. Ya. Buasoyo ya. Karena apa? Jadi ketika ada o bertemu dengan a, itu kan sama-sama vokalnya, maka dia akan digabung menjadi satu, yaitu vokal rangkap wa ya, menjadi buasoyo gitu.
Terus yang ini sudah ya, osoyo, osemnida. Nah, ini sama ya. Nah, ini kalau osoyo, osemnida itu ketika kata kerjanya itu adalah selain A dan O. Selain A dan O, kita ambil contoh selain A dan O. Misalkan apa ya selain A dan O tuh? Selain A dan O, nanu ya. Nanu bisa. Nanuda ya, membagi. Nah, selain ketika nanuda itu kan setelah da dihilangkan dia akan tinggal nanu saja. Nah, nanu itu teman-teman kan dilihat vokal terakhirnya itu apa? Vokal terakhirnya adalah U. Nah, maka harus ditambahkan dengan apa? Ot ya, ditambahkan dengan ot, tinggal dibentuk ke kalimat apa? Informal atau formal. Nah, seperti itu ya, Yorobun ya. Sebentar, saya mau cari wordnya yang ini biar saya bisa coret-coret, kok nggak ada ya. Oke. Nah, di sini bisa mengerti ya, Yorobun ya, untuk kalimat lampau. Kalimat lampau. Terus kita masuk ke masa sekarang. Di sini tadi kalau kalimat lampau ya teman-teman sebenarnya tinggal kalau diinformalkan ya tinggal osoyo atau asoyo, osoyo atau hesoyo ke kalimat informal. Kalau kalimat formal ya asemnida, osemnida atau hesemnida. Nah, seperti itu. Untuk penerapannya tergantung vokal terakhirnya itu apa ya. Nah, untuk kalimat masa sekarang atau diartikan dengan sedang ya. Nah, bentuk masa sekarang itu adalah goita atau diartikan dengan sedang. Nah, kata kerja goita. Nah, contohnya apa? Jada. Di sini kita ambil jada contohnya. Jada setelah da dihilangkan tinggal apa? Tinggal ja-nya ya. Nah, ja. Terus dilihat di sini vokal terakhirnya apa? Sorry, bukan ini bukan vokal terakhir kok. Sorry, bukan pakai format vokal terakhir. Ini langsung digabung ya. Nah, di sini cita da-nya dihilangkan tinggal ja, terus ditambahkan dengan rumus sedang atau masa sekarang gitu ya. Ya tinggal ditempelkan saja. Goita ya. Nah, menjadi di sini kan masih ada da-nya lagi nih. Setelah ja, da-nya dihilangkan ya. Dari kata jada, da-nya dihilangkan tinggal ja. Terus ditambahkan lagi dengan goita. Nah, di sini jadi kan jagoita. Nah, di sini karena ada da, maka da ini akan kita hilangkan. Nah, kita hilangkan mau kita bentuk ke kalimat informal atau formal. Nah, kalau ke kalimat informal menjadi jago isoyo. Nah, danya tadi dia akan ditambahkan dengan oyo. Dia akan menjadi kalimat informal. Nah, kalau misalkan ke kalimat formal, nah dari kata jago ita, jago isemnida. Jago isemnida ya, ini bacanya isemnida, bukan itsemnida. Nah, terus jago isemnida. nih. Terus kita lanjut di sini. Yang kedua di sini contohnya adalah ikta. Nah, ikta tadi dihilangkan tinggal apa? Ya Robun. Tinggal ik. Ya, tinggal ik. Nah, di sini ada ik. Terus ditambahkan dengan goita. Ita. Menjadi iko ita. Iko soyo. Ya, kalau mau dijadikan ke kalimat informal menjadi iko isoyo. Soyo. Iko isoyo.
Iku Iku, iku isoyo. isoyo. Iku isoyo. Heeh, iku isoyo. Nah, kalau misalkan jadikan kalimat formal menjadi Iku semnida. iku semnida. Nah, seperti itu ya. Mudah ya Yorobun ya. Ada yang masih kesulitan, tolong disampaikan. Kalau nggak ada, saya mau coba deh. Biar teman-teman saya tahu mana yang bisa, mana yang enggak. Sebentar. Presentasikan hal lain. 6 orang. Kok nggak muncul wordnya? Ada yang mau ditanyakan Yorobun? Kak Liana, Kak Desna, Kak Hadi. Lanjutkan dengan Anio sayang. Anio. Oke. Bab 3 share. Nah, ini ya. Jadi kita tadi masuknya ke Mokta. Saya mau ke Kak Desna. Kak Desna, ada Kak Desna? Ada. Oke, Kak Desna, dari Saya kata nggak ada gambar. nggak ada gambarnya, tunggu ya. Kayaknya masih loading. Oh iya, belum. Saya Belum muncul ya. Nah, ini udah mau muncul. Nah, tuh. Mudah muncul, Jerapun. Sudah sayang. Kena soyo. Oke. Oke, Kak Desna. Kita lanjut ke Mokta tadi ya. Udah muncul Kak Desna layarnya? mau. Belum. Belum. Kalau punya saya tuh kan. Oke, ini aja. Jadi Kak Desna, kalau misalkan ada kata dasar Mokta, saya mau jadikan ke masa lampau atau sudah atau telah ya. Itu jadinya apa? Mokta. Mokta mau dijadikan ke bentuk lampau, kalimat informal. Mau. Jadi dari kata mokta kalau dijadikan ke bentuk lampau atau sudah atau telah yang tadi. Berarti vokal berakhiran vokal O. Mau. Se. Mok. Sehoyo. Apa? Coba. Mosehoyo. Coba dari kata mokta, ya kan? Dari danya dihilangkan, tinggal kata dasarnya apa? Danya hilang. Terus Mau. mok. Nah, mau Mau dijadikan bentuk berakhiran apa nih? vokal informal dulu. Enggak, lampau dulu. Yang betul itu adalah lampau dulu ya. Mau dilampaukan. Lampau itu sudah atau telah? Berarti mos. Mos. Coba rumus bentuk lampau itu apa? At. Ot. Head.
Ya, kalau at itu dia Berarti vokalnya apa? terakhiran vokal A dan O. Nah, kalau selain A dan O pakainya apa berarti? Ot. Ot ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari kata mokta, di situ ada mok. Berarti vokalnya A dan O atau selain A dan O? Vokal A dan O. Mok. Dari mok itu O-nya itu yang berdiri ya, yang pakai O, bukan pakai O. Oh, berarti selain. Selain berarti harus ditambahkan dengan Ot. harus ditambahkan dengan ot. Nah, dari kata ot itu tadi, Kak Desna mau ke bentuk apa? Ya. Informal atau ke formal? Kita masuk ke informal. Informal. Informal tinggal ditambahkan dengan apa? O, Oyo. oyo. Nah, seperti ini. Jadi gimana jadinya? Berarti motoy. Mosoyo. Coba pelan-pelan. Kalau digabung tulisannya menjadi apa? Mok otsoyo. Gini. Mok otsoy. Mau mau otsoyo gini. Saya Nah, nggak ada gambarnya di sini. nggak ada gambar. Yang lain ada kah? Ada. Ada Sam. Ada ya, yang lain ada ya. Coba saya Punyaku. Internetnya kali ya? enggak, coba saya share kembali. Saya share ulang. Apa tuh? Windows ketiga. Nah, udah belum, Kak? Nggak ada ini Sam. Nggak ada ya. Tadi mah ada. Bentar. Out process. Sudah. Sudah ya. Udah muncul Kak Desna? Kena semira. Kak Desna udah muncul di layarnya? Masih belum juga? Belum. Belum ya. Oke. Gimana? Punya saya. Coba Belum. Punya saya sinyal. Belum. coba keluar dulu terus masuk Enggak lagi. apa-apa. Mana? Coba keluar dulu terus masuk lagi, Kak Desna. Sebentar jam. Oke, jadi kita lanjut ya Robun ya. Dari kata mokta, terus tadi ditambahkan dengan at ya, ot sorry. Karena apa? Karena vokal terakhirnya di sini itu adalah selain a dan o. Nah, di sini ada vokal o. Oh. Maka harus ditambahkan dengan ot. Nah, ini adalah maksudnya adalah bentuk lampau. Nah, tinggal mau dijadikan ke bentuk apa? Informal. Nah, kalau informal ya tinggal ditambahkan dengan oyo. Nah, membacanya menjadi mogosoyo atau diartikan dengan sudah makan. Makan. Sudah makan gitu ya. Bisa ya Robun ya, dipahami ya. Oke, terus Kak Desna udah masuk belum tadi? Kalau belum, saya mau ke ini dulu deh. Kok makin hilang semua orangnya. Tinggal 5 aja. Kak Adi ada, Kak Adi? Masih ada 7 Sam. Oh ya. Kak
Kak Adi ada. Kak Desna masih itu ya, belum muncul ya layarnya. Kak Adi ada? Kak Adi masih itu ya. Kak Andi masih kerja, nanti aja biar nggak terlalu terganggu. Oh ya, udah muncul Kak Desna. Udah, ayo. Mm-mm. Nanti hilang lagi. Oke. Ya, itu tadi ya. Dari kata mok, terus dilihat vokal terakhirnya apa. Vokal terakhirnya itu adalah selain A dan O. Selain A dan O ya. Maka ini adalah vokalnya O ya, bukan O. Jadi O itu adalah selain A dan O, maka harus ditambahkan dengan ot. Nah, ot ini adalah bentuk lampau ya. Terus ditambahkan ke kalimat apa? Mau dijadikan bentuk apa nih kalimatnya nih? Mau diinformalkan, mau diformalkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau diinformalkan ya tinggal ditambahkan dengan oyo. Nah, tulisannya menjadi apa Kak Desna? Mokosoyo. Coba ini cara membacanya gimana? Kalau ada bacim bertemu dengan iyeng, Mogosoyo. nah belakangnya padahal sudah benar osoyo. Tapi kenapa di depan di sini kok nggak mau dibaca sekalian seperti di belakangnya? Lupa ya bacaannya. Lupa ya. Hilang lagi. Jadi lupa. Mogosoyo. Nah, Mogosoyo. Oke. Terus kalau misalkan mau dijadikan ke bentuk masa sekarang dari kata mokta ini tadi. Dari mokta. Masa sekarang. Mokta itu rumusnya apa? Kuita. Oke. Iya, betul. Iya kan? Kuita. Iya, tulisannya memang kuita. Tapi cara membacanya kuita. Nah, berarti ini artinya apa tadi kuita itu tadi? Sekarang, sedang. Ya, sedang ya. Nah, sedang dari kata mok ditambahkan dengan kuita. Jadi apa Kak? Mokoita. Ya, mokoita. Nah, mokoita karena di situ masih ada danya. Ya. Karena di situ masih ada danya. Nah, danya dihilangkan, mau dijadikan ke bentuk apa? Mau dijadikan ke bentuk formal atau informal? Ya. Mau dijadikan ke bentuk formal, misalkan kita ambil contoh aja, kita mau jadikan ke bentuk formal. Terus tinggal ditambahkan apa? Kalau mau ke bentuk formal? Oyo. Formal apa? Ayo akhirannya. Informal apa? Tadi saya bilang apa? Formal atau informal? Formal. Semnida. Oke, berarti tulisannya menjadi kalau digabung menjadi apa? Moko isemnida. Nah, digabung menjadi moko istemnida. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tuh tinggal menggabungkan antara kata kerjanya apa, terus rumusnya apa. Nah, setelah rumus itu dia akan diakhiri kalimatnya itu menjadi formal atau informal. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau misalkan bingung dipecah satu-satu. Jadi teman-teman prosesnya harus tahu dulu kata dasarnya apa. Nah,
Setelah kata dasar tahu, tinggal ditambahkan dengan rumusnya apa, mau dijadikan ke bentuk apa. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Atau masa lalu itu bisa diartikan dengan sudah, telah. Terus kalau misalkan masa sekarang itu bisa diartikan dengan sedang. Kalau masa yang akan datang itu bisa diartikan dengan akan, ya. Masa depan. Nah, seperti itu. Jadi dari kata dasar ditambahkan dengan rumus. Nah, terus mau dijadikan kalimatnya itu bentuk informal atau formal. Nah, seperti itu ya, ya Robun ya. Bisa ya? Saya kira tidak terlalu sulit, karena kalau misalkan teman-teman masih bingung, diurut dari depan ya. Kata dasar ditambahkan dengan rumus, terus ditambahkan dengan akhirannya itu mau dijadikan formal atau informal. Oke, terus saya mau lanjut ke Kak Aini. Kak Aini ada? Ya, Kak Aini, coba saya punya kata mengisi atau damda. Kata kerja itu damda. Saya mau bikin ke bentuk lampau dalam bentuk kalimat informal. Menjadi seperti apa? Damda ini Danya saya dihapus dulu. Terus tinggal ditambahin apa? Ditambahkan apa? Mau dijadikan ke bentuk lampau. Yuk. Lampau. Ya. Ot ya. Coba kalau mau ditambahkan dengan ot itu yang dilihat apanya? Dari kata huruf dam itu. Itunya apa? Huruf terakhirnya ya? Vokalnya. Jangan huruf terakhir. Kalau huruf terakhir itu nanti konsonannya. Yang dilihat itu apa? Vokal terakhir. Itu A. Ya, A. Maka A itu termasuk A dan O atau selain A dan O? A dan O. A dan O. Maka harus ditambahkan dengan apa? At. Oke, tambahkan dengan at. Ingat ya, harus ditambahkan dengan at. Nah, dari at ini dari at terus kita mau bentuk ke kalimat informal. Berarti harus ditambahkan dengan apa? Informal. Ayo. Jadi kalau misalkan bentuk seperti ini ya, kalau sudah ada rumusnya, tata bahasanya, informal itu tinggal ditambahkan dengan oyo. Kalau formal tinggal ditambahkan dengan semnida. Itu ya. Atau kalau misalkan teman-teman bingung, ya berarti kalau misalkan bingung, pokoknya kalau misalkan mau dijadikan bentuk lampau, jadi kalau vokal selain misalkan vokal A dan O, ya berarti tinggal ditambahkan dengan asoyo kalau untuk informal. Nah, kalau misalkan untuk formal, ya tinggal asemnida. Nah, seperti itu. Kalau misalkan bingung loh ya, kalau teman-teman masih kesulitan dalam menambahkan formal informal, ya menjadi ini. Kalau mau dijadikan bentuk informal, ya tinggal gini aja, asemnida.
Nah, asoyo atau asemnida, osoyo atau osemnida, hesoyo atau hesemnida. Nah, gitu aja udah. Kalau misalkan teman-teman masih kesulitan ya bentuk formal informalnya. Nah, kalau ada kata bentuk lampau, lampau informal, ya tinggal ditambahkan dengan asoyo. Menjadi gimana? Kak, kalimatnya. Cara Dam membacanya, asoyo. membacanya apa? Eh, tam. Yang mana sih yang itu? Tam asoyo. Sama. Apa? Itu disatuin nggak sih? Ya kalau ketemu, kalau ada bacim bertemu dengan iyeng gimana? Harus diapain? Naik Asoyonya gak? udah Apa enggak? bener. Nih, ini bacanya apa? Sama. Dama Asoyo. ya. Ya, dama ya. Ma. Bukan dam asoyo. Ya. Dama soyo. Jadi ketika ada bacim bertemu dengan iyeng, bacimnya naikin aja. Jadi dama soyo. Gitu. Oke. Nah, Ya. sekarang kita mau bentuk ke kalimat masa sekarang. Atau kita mau ke bentuk sekarang. Ini tadi kan bentuk lampau, sudah atau telah. Nah, dari kata damda ini menjadi gimana kalau masa sekarang atau diartikan dengan sedang mengisi dalam bentuk Dam. Damgo. Ita. Damku Ita apa ya? Ita apa? damku Ita ya? Bacanya. ya damku ita. Terus mau dijadikan bentuk informal, kalimat informal. Damgo. Damku apa? Damgo. Mau dijadikan Tadi apa? mau dijadikan bentuk informal. Informal itu apa? Semnida sama imnida ya? Itu binida apa? formal. Itu formal. Oh, informal. Aduh. Oh, yang ayo tadi ya? Ya. Oyo. Oyo ya. Jadi kalau misalkan sudah ada tata bahasanya seperti ini, ya tinggal kalau informal ya tinggal apa? Isoyo. Kalau formal ya isem nida. Itu maksudnya. Go isoyo atau go isem nida. Nah, di sini ada asoyo atau asemnida. Kalau formal informalnya bentuk lampau ya, telah atau sudah. Ada asoyo atau asemnida. Terus ada di sini damku ita. Nah, damku ita sedang itu yaitu maksudnya itu yaitu. Itu tinggal ditambahkan dengan go isoyo atau go isem nida. Nah, seperti itu. Jadi nggak kalau misalkan susah mau dirubah ke bentuk formal informal, ya berarti harus menghafalnya itu. Kalau informal rumusnya itu go isoyo. Kalau formal yaitu pakainya yang go isem nida. Udah gitu aja. Kalau misalkan masih susah menggabungkan antara formal informal dalam rumus tata bahasa masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, akhiran ini yang ada yo-yo-nya itu adalah yang informal. Nah, sedangkan yang semnida, yang ada nida-nidanya itu adalah formal. Ya, yang diingat itu aja. Jadi rumusnya tadi apa? Dari rumusnya sedang tadi adalah go ita. Kalau dijadikan informal menjadi go isoyo. Kalau dijadikan formal dari kata go ita menjadi go isem nida. Nah, tinggal
ditempelkan di mana rumus ini atau rumus tata bahasa ini, yaitu ditempelkan di kata kerja atau kata sifat. Bisa dimengerti, Kak? Atau masih Iya, bingung? bisa. Kalau Bisa, bingung bisa. oke, siap. Kalau bingung nanti tak tambahin contoh lagi. Jadi biar memang benar-benar paham. Pokoknya kalau yang informal berarti akhirannya itu adalah isoyo. Kalau yang atau oyo gitu ya. Nah, kalau yang formal ya semnida. Ini untuk bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk masa lalu, bentuk yang akan datang. Nah, seperti itu. Oke, jadi sudah ke Kak Aini. Saya mau ke Kak Rina. Kak Rina, ada Kak Rina? Ada. Oke. Kak Rina, aku punya minum saja biar enak. Minum kan Minum. mudah. Mas tidak. Minum adalah masida. Masida. Masida itu saya mau bentuk ke masa lalu atau masa lampau. Masa lalu. Dalam kalimat informal. Kalimat Masih informal. soyo. Masa lalu ya. Masa lalunya sudah ya, Cok. Itu masih isoyo. Apa? Masih isoyo. Masih isoyo. Nah, kata kerjanya Ayo. itu dari kata dasar masida dihilangkan, tinggal masih. Masih. Terus mau ditambahkan dengan apa? Masa lalu atau masa lampau. Masa lalu, masa lampau itu udah. Kalau misalkan masa lalu informal tadi kan kita langsungkan saja ya. Jadi teman-teman silakan kalau sudah hafal atau date juga nggak apa-apa. Nanti akhirannya itu mau dijadikan formal informal, kalau itu sudah bisa nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang belum bisa. Jadi kalau misalkan masa lalu itu tadi kan dihafalnya itu kan atau date. Nah, di situ teman-teman hafalinnya langsung asemnida, osemnida atau hesemnida, itu untuk kalimat formal. Ya. Nah, kalau untuk itu pakainya ya selain I. Kenapa? Akhiran. Enggak, itu akhiran vokalnya kan bukan A dan O. Iya. Pakainya head, Hamai. Coba. Coba. Jadi gini, saya terangkan dulu ya, Yorobun. Nah, ini tadi kalau untuk masa lampau atau sudah atau telah, kan teman-teman kan hafalnya kan kalau misalkan bentuk lampau itu adalah at or date-nya. Nah, sekarang teman-teman dilihat di sini at or date ini dia ada di depannya nih. Oyo itu adalah untuk akhiran kalimat informal. Nah, sedangkan semnida itu ada untuk kalimat formal. Nah, artinya apa? Artinya di sini teman-teman sudah nggak usah menghafalkan ini kalau misalkan susah ya. Nah, kalau misalkan vokal A dan O itu adalah asoyo kalau ditambahkan menjadi kalimat informal. Kalau kalimat formal ya menjadi asemnida. Nah, dihafalkan seperti itu aja. Nah, kalau misalkan selain A dan O, yaitu pakainya osoyo, itu untuk kalimat informal. Kalau kalimat formal ya osemnida. Nah, jadi teman-teman sudah nggak usah menggabungkan lagi antara kalimat formal apa, kalimat informal apa. Nah, saya menunjukkan, saya pecah tadi karena apa? Saya berharap teman-teman bisa
tahu bahwa ini terdiri seperti ini, maksudnya itu adalah diinformalkan. Nah, stepnya, tahapnya itu biar paham. Terus kalau misalkan ada kata hadanya, yaitu kalau dibentuk ke dalam bentuk informal menjadi hesoyo. Kalau kalimat formal menjadi hesemnida. Hesemnida. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya ini adalah gini ya, asoyo. Nah, kalau yang selain A dan O-nya tuh pakai apa? Selain A dan O lah ini. As. Ini kan sama seperti kalimat informal tak? Masih ingat nggak? Pakainya os bukan asa. Betul. Kalimat informal itu masih ingat nggak bentuk perubahannya? Kalau ada vokal A dan O, A ya sama O. itu. Jadi sama aja. Di sini kalau ada A dan O, kan kalau di informal itu kan tadi kan kalau A dan O itu ditambahkan dengan ayo ya. Nah, artinya adalah A, maksudnya depannya itu adalah A. Nah, sedangkan di sini tinggal ditambahkan dengan sangsiet. Ya. A-nya tadi ditambahkan dengan sangsiet. Nah, terus kalimat informalnya di sini adalah oyo. Itu maksudnya. Jadi antara kalimat informal kan A, O sama H. Nah, kalau misalkan vokal A dan O itu adalah A, misalkan akhirannya itu yo, ayo gitu. Nah, kalau untuk selain vokal A dan O itu pakainya yang O. Oyo. Nah, seperti itu. Sama seperti ini. Nah, kalau ini kan di vokal A dan O dia pakainya A ya, tetap depannya A. Kalau selain A dan O ya depannya O. Nah, kalau ada kata hadanya ya tinggal ditambahkan dengan ada he-nya. Nah, kalau bentuk lampau ya berarti ada sangsietnya di bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk bentuk perubahannya itu begitu ya. Dari dasarnya itu dasarnya itu ini adalah kalimat informal. Nah, kalau untuk informal ini berdasarkan kalimat informal itu dia akan berpengaruh vokal terakhir itu A dan O atau selain A dan O. Nah, seperti itu. Hampir mirip. Kalau A dan O itu kalau di informal itu ayo. Nah, sekarang kalau bentuk lampau asoyo. Cuman beda 2 S itu ya, Sam. Iya, sangsiet aja. Jadi sangsiet ini posisinya itu dia menunjukkan adalah bentuk lampau, sudah atau telah. Nah, terus kita lanjut lagi di sini. Tadi apa? Masida. Masida dihilangkan da, tinggal masih. Terus saya mau bentuk ke tambahin os. Apa? Bentuk masa lalu dalam kalimat informal. Berarti ditambahkan dengan os sama oyo. Nah, atau osoyo gitu aja Osoyo. langsung. Kalau saya bilangnya kalimat informal. Nah, terus kalimatnya menjadi apa nih bacanya nih? Masih Coba. Bentar dulu. Tambah apa sih, bener kan? Apa tak jadinya Mas Yoyo? Ya, betul. Masyo soyo ya. Jadi kalau misalkan teman-teman begini, di sini ada vokal bertemu dengan vokal. Nah, ini akan mengalami bentuk perubahan lagi menjadi apa? Menjadi masyo ya. Nah, masyo soyo. Nah, seperti ini. Kenapa kok menjadi yo? Nah, kita melihat ke aturan dalam kalimat informal. Jadi pembentukan kalimat informal tadi.
Nah, kalimat informal di sini kan ada keterangannya ya. Kalimat informal itu enggak ada di PDF-nya. Jadi kalau kalimat informal itu ketika ada i bertemu dengan o, maka dia akan berubah menjadi yo. Nah, kalau ada u bertemu dengan o atau o ya, itu berubah menjadi wo. Nah, kalau ada o bertemu dengan a, itu berubah menjadi wa. Nah, dari sini paham ya, Yorobun ya. Ini tetap berlaku aturan informal ya. Kalau misalkan dijadikan kalimat informal, jadi perlakuannya itu tetap ke aturan informal. Nah, kalau misalkan mau dijadikan ke bentuk formal gimana Kak Rina? Ke formal. Jadi bentuk lampau dalam kalimat informal. Formal, sorry. Informal sudah ya, ini tadi Mas Yosoyo. Masih semnido. Apa? Masyo meleka. Apa coba? Semnido. Dari kata masida ditinggalkan tanya tinggal masih. Terus mau dijadikan ke bentuk apa nih? Mau dijadikan bentuk apa nih? Kalimat lampau atau kalimat sekarang atau kalimat biasa saja? Kalimat apa, Sam? Lampau apa sedang? Lampau. Os. Gimana? Apa? Oh, itu makanya os kan? Terus? Kenapa kok pakai os? Karena itu selain a dan o. Ya, jadi tetap os. Terus apa kalau kalimat formal belakangnya os? Emnida sama semnida. Apa? Itu pakai emnida. Benida gini. Terus nulisnya gimana? Caranya? Kok gini? Kok aneh? Masa benida sih? Masa semnida ya? Nah. Enggak, semnida makanya. Oh, semnida. Oke, jadi memang kalau misalkan ke kalimat lampau, kalimat masa sekarang seperti itu. Jadi formalnya itu tinggal ditambahin semnida. Informalnya tinggal ditambahin oyo. Ya. Nah, jadi os semnida atau os soyo. Nah, jadi masyo semnida. Masyot semnida. Masyot. Itu jadinya ya. Masyos ya. Masyos semnida. Jadi enggak itu kan kedengarannya enggak kan berubah terpotong ya. Kalau T tuh setnya satu. Nah, kalau misalkan cara membacanya seperti itu, misalkan ini masyot semnida, itu kedengarannya kan kosakatanya itu kan terpisah. Jadi masyot semnida. Nah, masyot dulu baru semnida. Nah, ketika seperti itu, maka dia akan berlaku hukum baca, aturan baca, yaitu masyos semnida. Nah, akhirnya dia menjadi satu kalimat kalau didengarkan, atau satu kata gitu maksudnya. Gitu ya. Oke, Karina. Oke, bisa ya. Nah, kalau misalkan untuk kalimat sekarang dari kata masida. Sekarang. Masigu. Soyo. Masigu soyo. Masigu soyo. Kalau kalimat kalau rumusnya sekarang apa?
Gu kan? Guda. Apa? Sedang itu rumusnya adalah Go, it. go ita. Ya, go ita. Terus kalau misalkan dijadikan informal, danya akan dihilangkan, tinggal ditambahkan dengan apa? Masih gu isoyo. Nah, seperti itu. Jadi kalau informal ya tinggal go isoyo. Kalau ke formal go isem nita. Nah, artinya adalah sedang minum. Nah, seperti Sedang itu. minum. Oke, bisa ya Karina ya? Siap gak bisa? Oke. Kecapean ini. Terus saya mau ke Kak Hadi. Kak Hadi bisa on mic atau masih kemarin yang bilang sakit ya? Iya, Sam. Oke, Kak Hadi, saya punya kata kerja itu Beuda, belajar. Beuda. Beuda itu saya mau ke bentuk masa lampau dalam kalimat informal. Beuda. Beuda kalau mau saya jadikan kalimat lampau, masa lampau dalam kalimat informal. Bewosoyo. Bewosoyo. Kalau misalkan mau dijadikan ke kalimat formal. Beu semnida. Beu semnida. Oke, betul ya. Nah, kalau untuk sedang belajar. Beu go isoyo. Beu go isoyo. Kalau kalimat formalnya. Beu go isemnida. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Di. Ya, Sam. Bewosoyo ya ini ya. Nah, itu adalah bentuk kalimat kalimat lampau ya. Kalimat lampau dalam bentuk informal. Bewosoyo. Nah, kalau misalkan untuk sedang ya menjadi beugo isoyo. Nah, untuk kalimat sekarang ya, dan sedang. Masa sekarang yang diartikan dengan sedang. Beugo isoyo. Nah, seperti ini. Ini masa lampau, yang dibawa adalah masa sekarang, yaitu sedang. Oke, saya mau lanjut ke Mas Andi. Mas Andi bisa on mic? Oh, Pak. Nah. Oke, Mas Andi, coba. Bisa, Kak? Oke, saya punya kata kerja mureda. Mureda itu kering ya. Mureda. Mureda. Ini mau saya jadikan ke bentuk lampau dalam kalimat informal. Morosoyo. Apa? Morosoyo. Mores. Nah, Moro. Oke. Jadi untuk kalimat lampau, kalimat lampau itu aturannya sama seperti informal ya. Jadi ketika ada re ya, aturannya ya sama seperti informal.
re-nya diapakan, e-nya diapakan, terus realnya diapakan ya. Jadi ini kan kita balik lagi dari kata more sudah dihilangkan, tinggal more-nya saja. Nah, more ini kalau kita lihat ya, di sini ada akhiran re. Nah, akhiran re ini dia akan berlaku, yaitu e-nya akan dihilangkan yang pertama. Aturannya itu adalah e dihilangkan, terus aturan kedua realnya akan digandakan. Ya. Menjadi apa? Nah, mul real ya. Mul real. Nah, baru di sini mau dijadikan ke bentuk lampau. Ya. Bentuk lampau. Ini tidak tahu ya artinya ya, mureda itu. Kalau mareda yang kering ya. Nah, kalau bentuk lampau berarti harus ditambahkan dengan apa, Mas Andi? Osoyo. Ditambahkan dengan osoyo. Kenapa kok osoyo? Asoyo, sorry. Nah, Karena itu sorry. Oke, jadi ditambahkan dengan asoyo. Nah, begitu bisa ya. Jadi molasoyo. Sudah tidak tahu. Oke, terus kalau misalkan mau dijadikan ke bentuk masa sekarang, molgo asoyo. apa? Kalau dijadikan ke masa sekarang, nah, jadi tetap biasa ya, moregu isoyo. Nah, jadi udah nggak usah dilihat ada akhiran re-nya lagi. Karena apa? Jadi moreda yang berakhiran dengan re itu berlaku hukum informal itu cuman ketika teman-teman menjadikan ke kalimat informal. Kalau kalimat informal sama kalimat masa lampau ya. Nah, maka dia akan ada aturannya ya. Aturannya seperti informal. Nah, kalau misalkan sudah ke masa sekarang atau yang akan gitu, jadi udah nggak perlu aturan-aturan seperti itu lagi ya. Karena di sini teman-teman tidak menambahkan dengan asoyo, osoyo, hesoyo. Nah, karena di sini sudah ditambahkan dengan satu saja, yaitu goita atau sedang. Nah, tinggal go isoyo atau go isemnida. Nah, seperti itu. Mergo isoyo. Oke, jadi dipahami ya walaupun ya. Untuk yang berubah itu ketika teman-teman itu ke kalimat lampau dan kalimat informal ketika berubah. Nah, ini kalimat informal Sam, tapi kok nggak berubah, kenapa? Nah, mungkin ada yang tanya gitu, atau yang Anda tanya. Nah, di sini kalimat informal ini ada oyo-nya, terus kok di sini kok tetap kok nggak sama kayak ini? Nah, karena apa? Karena di sini aturannya itu dari kata dia ditempelkan ada goita. Goita itu ya cuman satu saja. Dia tidak terpengaruh dengan vokal konsonan atau vokal terakhir. Nah, rumusnya cuman satu. Nah, kalau untuk bentuk lampau sama kalimat informal itu maksudnya ini. Dari kata
murda itu menjadi molayo ya. Nah, dari kata murda itu dia akan berubah menjadi molayo. Oke, nah seperti ini. Ini adalah kalimat informal. Diingat ya Robun ya. Ini kalimat informal. Nah, sedangkan ini adalah bentuk lampau. Bentuk lampau dalam kalimat informal. Nah, kalau ini cuman kalimat informal saja, ya, itu langsung masuk ke kalimat informal. Tapi kalau yang di sini dia masuknya ke bentuk lampau, dilampaukan. Nah, maka dia ada sanksinya. Jadi molasoyo. Kalau kalimat informal ya molayo. Nah, kalau misalkan masa sekarang terus dalam bentuk kalimat apa? Dalam kalimat informal. Nah, dia tidak ada perubahan kata. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena apa? Karena rumusnya ya cuman goita saja. Kalau ini tadi kan dari kata murda, ini kan rumusnya ada 3. Kalau ada vokal A dan O, terus selain A dan O, dan ketika ada hadanya, sama seperti dengan informal. Oke, dari sini bisa ya dimengerti ya Robun. Nih. Kak Andi udah, Kak Adi masih belum bisa jawab. Ke Kak Liana aja deh. Oke, Kak Liana. Nih, Sam. Saya punya kata kerja itu cupta. Dingin ya? Ya, cupta itu dingin. Cupta. Nah, cupta Mau ke ini bentuk apa, Sam? ke masa lampau dalam bentuk informal. Dalam bentuk informal. Masa lampau ya, Sam? Berarti pakai ot, Sam. Terus Jadi gimana? Jubosoyo. Jubosoyo. Oke. Jadi kalau misalkan Kak Liana bilangnya Cubosoyo, itu masih ya, Sam. itu harus memperhatikan bentuk perubahan dulu ya. Jadi dalam kalimat informal atau kalimat masa lampau itu kita lihat dulu di sini ada akhirannya itu ada apa ya. Biapnya itu diganti ya, Sam? Iya betul. Diganti apa? Biapnya itu diganti jadi u. Diganti dengan u. Ya, menjadi apa Jadi, ini? Juwosoyo. Juwosoyo. Oke. Terus setelah dari kata cupta, ini kan tinggal cup. Nah, cup ini terus kita rubah ke bentuk apa? Karena di sini biep, dia akan berubah menjadi cuu. Nah, cuu ini baru kita tambahkan dengan osoyo. Nah, seperti ini. Baru jadinya juwosoyo. ya, cuwosoyo. Jadinya adalah Juwosoyo. Dingin. Ya, betul. Bisa ya dipahami ya Robun ya.
Bisa Iya, di- Sam, kadang tapi suka lupa ya perubahan kalau perubahan kalimat. itu nanti bisa pelan-pelan. Ini kan sambil merefresh, jadi biar biar ingat lagi. Iya. Nah, cuasoyo Iya, Sam, latihan kayak gini jadi ingat. kan masih Cuasoyo. jadi ingat Mm-mm. lagi. Jadi bentuk-bentuk perubahan seperti ini. Jadi ketika ada biyep, teman-teman mengaplikasikannya di kalimat informal atau di kalimat masa lalu atau bentuk lampau ya. Bentuk lampau dalam bentuk informal ya harus dirubah dulu. Nah, dirubah dulu biyepnya itu akan mengalami perubahan. Biyep berubah menjadi u. Terus ditambahkan dengan osoyo. Ini adalah masa lampau dalam bentuk informal. Oke. Terus coba kalau misalkan cupta ini ke bentuk masa sekarang. Juk juk go isoyo. Ya, jadi tidak ada perubahan ya. Tinggal cukup Mm-mm. isoyo. Oke, satu lagi. Saya Mm-mm, Sam. cukup isoyo. Satu lagi saya ada kata kerja apa ya? Coba. Ini aja. Apa, Apeda Sam? aja, apeda. Apeda. Apa dah? Mm-mm. Apa dah artinya apa, Sam? Apeda itu sakit. Apa yuk gitu ya? Apa dah? Mm-mm. Apeda itu ke dalam bentuk masa lampau, terus untuk kalimat informal. Kalau masa lampaunya itu nya kan dibuang ya, nggak ada. Ya, betul. Jadinya jadi pakai at. Jadi ditambah oyo, asoyo. Ditambahkan Jadinya dengan apa? Jadi apa soyo? Ya, betul gitu ya. Menjadi apa soyo. Jadi sudah sakit. Apa soyo? Telah sakit bisa, sudah sakit bisa. Nah, dari kata apeda, da dihilangkan karena di sini akhirannya itu ada maka aturannya dalam pembentukan kalimat informal atau masa lampau, jadi nya akan dihilangkan. Nah, tinggal ap terus p ya. Nah, tinggal up sama p atau piep ya. Tinggal up. Nah, terus sama p. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan menjadi bentuk apa. Nah, up ini mau dijadikan bentuk masa lampau. Masa lampau berarti harus ditambahkan apa tadi? Soyo. Ini untuk kalimat informal. Kalau kalimat formal? Kalimat formalnya apa semnita? Apa semnita? Oke, bisa ya, walaupun ya. 네, 알겠습니다, 쌤. 감사합니다. 네, 전만에. Oke, kalau udah kita coba. Ada yang mau ditanyakan ya, walaupun ini tadi yang belum siapa ya? Kak Adi aja ya. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Ada yang belum paham? Udah tadi saya Sam. Oh iya, Kak Adi udah ya. Lupa, sorry. Kak Fuji sih belum. Kak Fuji nggak ada ya di sini ya. Masih belum gabung lagi. Siapa? Oh ini, udah. Udah Sam baru gabung. Oke, baru gabung. Orang ada sono. Oh, di sini baru muncul. Oke, Kak Fuji, saya punya kosa kata kerja ya. Itu soda. Soda itu bisa berdiri ya.
Nah, dari kata soda itu saya mau jadikan kalimat masa lalu, bentuk masa lalu dalam kalimat informal. Informal. Masa lalu bentuk informal ya. Masa lalu kalimat informal. Aturan pertama yaitu Berarti danya dihilangkan. terus Tinggal so ya. Berarti masuknya ke at ya, Sam. Coba ini vokal A dan Salah. O atau selain A dan O? A dan O. Itu Kan O O-nya atau O? berdiri. Oh Itu- iya iya. Nah, Iya iya. O dan O. Nah itu ya Yorobun ya. Kalau misalkan memang kesulitan dalam membedakan O dan O, dari awal kan sudah saya tekankan O dan O itu berbeda. Ya efeknya itu seperti ini. Teman-teman kalau misalkan O dan O itu tidak bisa membedakan, ya akhirnya kalau misalkan bentuk informal antara O dan O itu udah bingung. Nah, kalau yang berdiri itu bacanya yang O ya. Kalau yang tidur itu bacanya yang O. O biasa dalam bentuk Indonesia. Pokoknya yang diingat itu kalau O itu adalah yang seperti di bahasa Indonesia ya. Abjad O bahasa Indonesia itu bunyinya sama kok. O. Kalau yang O itu sebenarnya kalau orang Jawa ya bisa. Orang Jawa tuh bisa membedakan O, E, E. Nah, seperti itu. Kalau ini yang berdiri adalah O. Nah, terus ditambahkan dengan apa, Kak Fuji? Ditambah ot. Ditambah dengan ot. Terus dijadikan ke bentuk informal. Berarti oyo ya. Ya, tinggal osoyo. Nah, kalau misalkan sudah hafal seperti itu, osoyo, ot dulu terus ditambahkan dengan oyo, itu mudah. Nah, kalau misalkan sudah nggak perlu dipisah sendiri-sendiri, teman-teman udah paham, udah mengerti, ya langsung saja langsung ditulis osoyo atau osemnida kalau diformalkan. Lebih enaknya sih begitu ya. Menjadi apa ini? Soda. Ditambah oyo. Ditambahkan dengan oyo, terus menjadi apa kalimatnya, katanya? So ot oyo. Saat oyo. Masa? Coba. Ini menjadi gimana? Masa bacanya soot? Sot oyo. Itu sowo dulu. Soyo. Nah, kan so. Di situ kan ada vokal o bertemu dengan o. Ya enggak? Nah, o bertemu dengan o, maka vokalnya itu kalau misalkan sama harus ditulis semua atau cuma salah satu? Satu, Sam. Nah, harus ditulis cuma satu ya. Berarti menjadi sosoyo. Kalau dalam kalimat formalnya Ke formal berarti so semnida. ne macayo. Ya, gitu ya. Bisa ya. Itu adalah Yes, bentuk ini vokalnya itu adalah ketika sama ya, ditulis cuma satu.
Nah, kalau I Tuh, menjadi ya. apa, Kak Puji? Kalau ada vokal I bertemu dengan O, itu menjadi apa? Yo. Yo. Nah, kalau ada vokal vokal U bertemu dengan O, berubah menjadi Wo. Wo bukan wo. Sam. Iya, betul. Terus kalau ada vokal O bertemu dengan A, Wa. nah seperti itu. Jadi dari situ teman-teman sebenarnya sudah bisa ya. O A O A O A itu kalau diterusin menjadi wa 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 wa. Berakhir menjadi wa. Nah, terus I sama O, iyo 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 berubah menjadi yo. U sama O yaitu uwo uwo wo berubah menjadi wo. Nah, gitu aja sebenarnya untuk bentuk perubahannya. Jadi memang harus dijadikan vokal rangkap. Nah, bisa ya. Terus ini tadi ke kalimat lampau sudah, ke kalimat masa sekarang. Dari kata soda ini. Soda. Mm-mm. Tadi yang masa sekarang belum ini Sam. Telat masuk jadi enggak. Oh ya, siap. Jadi kalau untuk masa sekarang itu rumusnya adalah goita. Ya. Masa sekarang itu rumusnya adalah goita. Mana ya? Oh, enggak ada. Nah, dari kata goita itu artinya adalah sedang ya. Nah, goita itu adalah sedang. Kalau misalkan mau dijadikan ke bentuk formal informal, ya sama seperti yang di ini, sama seperti yang di informal. Nah, nanti dilihat dulu di kalimat at of that atau maksudnya kalimat masa lalu ya. Ini tadi kan masa lalu kan udah bisa. Yang ini masa lalu soda. Nah, ini kan kalau misalkan informal tinggal ditambahkan dengan oyo. Nah, kalau menjadi formal tinggal ditambahkan dengan semnida. Nah, sama seperti goita. Goita itu artinya adalah sedang. Nah, sedang ini dia akan menempel di kata kerja. Nah, terus kata kerja sedang itu ditambahkan dengan goita. Nah, danya di sini ini akan dirubah menjadi bentuk informal atau bentuk formal. Nah, seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan di belakangnya. Kalau bentuk informal menjadi go apa? Kalau informal Kak Puji, go iso. Go iso yo. Nah, go iso yo. Nah, kalau kalimat formal menjadi go Go isem. go apa? Go isem nida. Sama kan seperti yang di bentuk lampau. Jadi bentuk lampau kan ini kan asoyo untuk formal, informal. Nah, kalau yang untuk formalnya kan asemnida, osemnida, sama hesemnida. Jadi kan tinggal ditambahkan semnida kalau misalkan bentuk formal. Kalau ke informal kan tinggal ditambahkan dengan apa? Oyo. Nah, gitu aja. Yo. Nah, terus kata kerjanya apa? Misalkan gada. Nah, ada gada ya tinggal danya dihilangkan, tinggal ditaruh di depannya. Nah, rumusnya atau cara pembentukannya yaitu kata kerjanya apa dulu dicari, yaitu adalah gada. Gada dia akan menjadi ga saja. Terus ditambahkan dengan apa? Rumus sedang atau masa sekarang, yaitu goita. Atau kalau misalkan susah menghafal, biar nggak menghafal banyak-banyak, langsung saja. Kalau informal go isemnida. Kalau informal go isoyo. Kalau formal go isemnida. Nah, seperti itu kalau misalkan nggak mau banyak-banyak menghafal seperti ini.
sebenarnya ini kan bentuk perubahan dari goita ditambah dengan formal yaitu semnita. Itu maksudnya. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau dilihat lagi, jadi dari kata goita, i-nya itu adalah selain a dan o, maka ditambahkan dengan oyo. Nah, vokal terakhirnya itu ada i, maka harus ditambahkan dengan oyo. Maka menjadi goisoyo. Nah, maksudnya informal itu adalah seperti itu. Jadi dilihat vokal terakhirnya apa. Terus kalau misalkan a dan o ditambahkan dengan ayo. Nah, di sini adalah selain a dan o. Nah, maka ditambahkan dengan o, oyo. Nah, adalah seperti itu. Terus goita. Nah, dia kalau misalkan dijadikan kalimat formal, ya tinggal danya dihilangkan, tinggal ditambahin apa. Di sini akhirannya apa? Akhirannya adalah konsonan, maka tinggal ditambahkan dengan semnida. Nah, kalau akhirannya itu adalah vokal, ya ditambahkan dengan benida. Kalimat formal kan begitu aturannya. Nah, berhubung di sini itu adalah konsonan, maka harus tambahkan dengan semnida. Bisa ya, Kak Fuji? Coba. Saya mau ambil contoh satu lagi. Kak Fuji, coba untuk bakuda. Bakuda itu menukar ya. Bakuda. Nah, saya mau jadikan ke bentuk lampau dulu deh. Atau kalau enggak, saya mau ke bentuk informal, kalimat informal tok, kalimat informal saja, enggak ada lainnya. Gimana, Kak Fuji? Ini kalau mau carakan Berat. Mau dijadikan kalimat informal? Baku oyo. Baku. Terus? Oyo. Ditambah oyo. Gimana tulisannya menjadi? Tulisannya berarti menjadi apa ini? Baku soyo. Ini. Ini kalau digabung ini tulisannya jadi gimana? Apa itu? Ketemu O. Ketemu O, dia berubah menjadi apa tadi? Wo. Apa? Wo. Ya tinggal ditulis gini aja. Bakwoyo. Nah, ini. Iya. Oke. Nah, ini adalah kalimat informal. Ini adalah kalimat informal. Nah, sekarang saya mau bentuk ke masa lalu dalam bentuk informal. Gimana? Dari kata bakuda. Saya mau ke masa lalu. Terus. Bakuot woyo. Bakuot. Kosong. Nah, ini ya. Bakuot. Terus ditambahkan apa untuk kalimat informal? Oyo. Oke. Karena apa? Karena kenapa selain A dan O. Iya, betul. Jadi apa ini? Ya Bun. Atau Kak Puji?
Baku otoyo. Bakwo, bakwat oyo. Coba. Nah, ini jadi berubah menjadi apa? Ketemu O-nya. Baku otoyo. Baku, Bakuoyo. bakwos, bakwoso, bakwosoyo. Nah, di sini kan sebenarnya udah bisa. Jadi dari kata baku ditambahkan dengan o, dengan o, maka berubah menjadi wo, ya kan? Nah, karena di sini itu u dengan o berubah menjadi wo. Di sini kan ada sanksiotnya. Nah, itu adalah penanda bentuk kalimat lampau. Maksudnya adalah bentuk lampau. Kalimatnya apa? Kalimat informal. Nah, seperti itu. Lampau informal. Nah, sekarang kita jadikan lagi ke kalimat masa sekarang. Dari kata bakuda ini kita bentuk menjadi masa sekarang. Ini kan masa lampau yang di atasnya. Nah, kalau misalkan masa sekarang menjadi gimana? Baku goida. Bakugo, terus ditambah goita. Nah, kalau misalkan dijadikan bentuk informal, harus ditambahkan dengan apa? Informal. Informal. Akhiran informal itu harus ditambahkan apa? Soyo. Apa? Kalimat Informal apa formal? informal. Kalau kalimat informal itu pasti akhirannya itu yang yo. Akhiran kalimat informal itu apa? Ada ayo, oyo, sama eyo. Terus dari sini Kak Fuji lihatnya apa? Dari kata oyo. Ini. Nah, berarti harus ditambahkan dengan oyo. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi untuk kalimat informalnya, akhiran kalimat informal ya. Nah, ini menjadi gimana tulisannya? Bakugo soyo. It-nya kemana? Bakugo isoyo. Bakugo isoyo. Ya. Ini kalau spasi ini nggak apa-apa ya. Jadi ketika ada vokal dia diikuti dengan vokal lagi, itu tidak masalah karena di sini ada spasi ya. Rumusnya itu ada spasinya, ada jaraknya. Yang berubah itu ketika satu kata ya. Nah, jadi misalkan baku sama oyo, ini kan baku oyo itu kan satu kata ya. Nah, maka dia ada bentuk perubahannya. Nah, kalau di sini kan ada spasinya. Bakukui soyo. Nah, ini enggak ada bentuk perubahan vokal ya. Nah, yang ini tadi berarti adalah masa sekarang. Sekarang informal ya. Sekarang informal. Nah, dari sini paham ya Kak Puji ya? Yes, Sam. Oke, masih bingung? Dikit. Apa banyak? Iya. Sedikit. Nah, dari di sini kan sudah saya kasih contoh nih, sama-sama bakudanya. Nah, di sini saya mau bentuk ke kalimat informal dulu. Terus
dari kalimat informal saya bentuk ke kalimat lampau dalam bentuk kalimat informal. Ya. Terus habis itu di sini contohnya lagi adalah masa sekarang, sama bentuknya adalah kalimat informal. Maksudnya kalimat informal itu hanya ini loh di belakang ini loh. Oyo, yo, oyo. Di sini kan sebenarnya kan oyo juga yang ini. Nah itu adalah kalimat informal. Nah yang masa lampau itu adalah ada sanksinya ini. Nah, at head ini maksudnya. Atau that itu. Terus kalau misalkan masa sekarang ya ini goita, dari kata dasarnya goita. Nah diinformalkan ya tinggal ditambahkan dengan oyo akhirannya. Nah seperti itu. Oke Yorobun, kalau nggak ada yang tanya kita lanjut ke masa depan, yaitu adalah akan ya. Nah akan di sini ada banyak gosipta ini. Gosipta itu bisa diartikan dengan ingin ya. Nah masa depan itu ada satu akan ya. Nah akan ini ada geta ya. Jadi da di sini kita akan hilangkan ya. Nah nanti dijadikan informal kah, formal kah? Nah seperti itu. Ini akan ada yang pertama adalah geta. Geta itu dia menempel di kata kerja. Nah kalau misalkan mau dijadikan kalimat formal ya gesem nih dah. Kalau informal ya gesoyo. Nah contohnya di sini ada mokta. Da dihilangkan tinggal mok. Nah, kita mau bentuk ke kalimat formal ya. Geta ini kita mau bentuk ke kalimat formal. Ya tinggal kalimat formal, akhiran kalimat formalnya kita tempelkan di rumusnya ini atau tata bahasanya akan ini, yaitu get. Menjadi ges semnita atau mokesem nida kalau digabung sama kata kerjanya. Jadi semua tata bahasa ini dia biasanya menempel di kata kerja ya. Nah untuk akhiran kalimat pasti berada di akhir. Yang ayo, oyo, heyo, semnida. Nah ini perkenalannya cuma 3 itu dulu. 4 ya. Ayo, oyo, heyo, sama semnida. Nah perkenalnya itu dulu. Nanti kalau misalkan ada belakangnya lagi itu ada ya, nienda, ada banyak pokoknya, tapi itu di luar textbook. Yang perlu teman-teman ingat yang pelajari ini dulu. Kalau ini udah paham ya silahkan di luar textbook dipahami. Nah contoh yang kedua ada irada. Irada artinya bekerja. Danya dihilangkan tinggal ira. Terus ditambahkan dengan gesem nida menjadi ira gesem nida. Ira gesem nida. Nah seperti itu. Jadi ini kan tinggal digabungkan saja ya Robun ya. Nah seperti ini. Jadi ini tidak ada bentuk perubahan. Nah, irage samnida tinggal digabungkan saja. Nah seperti itu. Gada ya tinggal gakesoyo. Oda menjadi okesoyo. Nah bisa ya, tinggal ditempelkan saja ini. Nah untuk real keo, nah ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Untuk real keo saya mau berbagi layar yang lain dulu, pakai yang di PDF. Sudah muncul ya Rabun? Belum? Udah Belum. Belum ya? Wait. Masih yang tadi. Masih yang tadi. Nah ini baru hilang. Kok
Oke, udah. Udah ya. Nah, di sini masa depan itu ada Geta, Ariel Keo, Ariel Koyeyo, ada Kusipta. Nah, yang pertama tadi kan Geta sudah. Oke, jadi tinggal ditempelkan saja di kata kerja ya. Enak ya. Jadi pokoknya yang dihafal itu adalah Geta. Geta akan. Artinya akan. Tinggal akhirannya itu formal informal. Nah, yang kedua itu ada al real keo ya. Al real keo itu adalah akan. Nah, artinya akan itu sama ya. Maksudnya sama seperti Geta ini tadi ya. Cuman penggunaannya ya ada artinya sendiri. Nah, akan digunakan jika Kesanggupan. ingin mendapat reaksi dari lawan bicara. Nah, melakukan setelah mendapat reaksi atau pendapat lawan bicara. Nah, seperti itu. Misalkan saya akan membuka pintumu. Nah, di situ lawan bicara saya itu dia tidak bereaksi, maka saya tidak akan membuka pintu. Kalau misalkan lawannya bereaksi atau memberi komentar, oh boleh silakan buka pintu, ya saya baru melakukannya, pakainya real keo gitu ya. Nah, untuk penggunaannya yaitu dia berakhiran konsonan, pakainya yang elkeo. Nah, untuk berakhiran vokal pakainya real keo ya, real keo, ini elkeo. Oke. Elkeo. Jadi ada elkeo sama real keo. Kalau yang elkeo itu akhir yang konsonan. Kalau yang real keo itu yang berakhiran vokal. Nah, untuk kata yang berakhiran real menggunakan real keo. Nah, realnya ini dihilangkan. Pakainya keo doang. Jadi realnya itu dihilangkan. Ini ya. Jadi untuk kata yang berakhiran real. Nah, real tapi realnya dihilangkan. Nah, yang dihilangkan itu adalah real yang di kata kerjanya. Nah, untuk rumusnya jadi satu aja gitu. Jadi ditulis cuma satu. Gitu. Nah, kita ambil contoh, ada gada. Gada di sini adalah kata kerjanya ga. Maksudnya setelah da dilangkat tinggal ga. Ga di sini kita lihat ini vokal atau konsonan huruf terakhirnya. Vokal, maka ditambahkan dengan real keo menjadi galkeo. Nah, akan pergi. Saya akan pergi. Akan pergi. Galkeo. Nah, itu akan pergi. Tapi perginya itu setelah lawan bicaranya itu bicara. Akan pergi misalkan. Kalau lawan bicaranya itu nggak berbicara, nggak atuh, ya nggak pergi-pergi, itu maksudnya. Saya akan pergi dari rumah. Kalau misalkan lawan bicaranya bilang ya sudah pergi saja, baru kita pergi. Terus kalau misalkan nggak boleh pergi, ya kita nggak pergi. Tapi kalau lawan bicaranya nggak ada reaksi, ya kita tetap diam saja. Pergi enggak ya di situ saja terus. Misalkan gitu contohnya. Terus mokta itu akhirannya itu adalah konsonan, maka ditambahkan dengan elkeo menjadi apa? Salgeo. Ini yang mokta dulu, mokta. Jadi mogel. Mogel geo. Mogel keo, maka mogel keo. Ya. Jadi dari kata mok terus ditambahkan apa? Di sini kan konsonan. Elkeo. Nah, tulisannya menjadi apa? Molgeo. Mogel geo. Jadi tinggal bacimnya itu naik menggantikan si iyang ya, mogel keo.
Nah, kalau salda, Galgeo. kalau salda, nah ini gimana? Saldo. Realnya, Realnya realnya akan tetap dihilangkan. satu. Jadi real yang di kata kerjanya akan dihilangkan bersamaan dengan da, tinggal ditambahkan rumus apa? Yaitu Galgeo. ya real keo. Nah, menjadi salkeo, akan tinggal gongbuhata, ya gongbuha ditambahkan dengan real keo. Karena Gongbu apa? halkeo. Karena di sini Karena adalah vokal. vokal. Nah, misalkan kalau saya punya kata kerja jada atau tidur, Kak Rina, menjadi apa ini? Akan tidur. Akan tidur. Mm-mm. Tidur kan ca. Mm-mm. Ca. Ja ya. Jalkeo. Jalkeo. Nah, jalkeo Jalkeo. akan tidur. Nah, kalau misalkan pakai yang geta, saya mau jadikan bentuk formal. Gimana? Yang get. Geta. Yang geta. Akan tapi pakainya yang geta. Geta. Jageta. Oyo. Nih, yang ini. Ya kan yang aturan pertama. Geta. Jages soyo. Nah, kalau yang formal, Jages semnida. nah jages semnida atau jages soyo. Nah, tinggal gitu aja ya. Jadi kata kerja tinggal ditambahkan belakangnya apa. Kalau formal ya ges semnida, informal ya ges soyo. Mudah ya. Sama ya seperti ini. Kalau ini dia terpengaruh dalam vokal konsonan, memang ya sedikit-sedikit cara menghafalnya, nggak bisa langsung. Tapi kalau untuk yang ditempel-tempelkan seperti ini, saya rasa mudah teman-teman untuk menghafalnya. Terus di sini ada lagi, kan tadi ada geta, terus ada all real keo. Nah, di sini ada lagi yaitu all real koyeyo. Beda ya. Goeyo. Real koyeyo ya. Ini bacanya kalau itu real bertemu dengan kiek, maka kieknya itu akan dibaca double ya, atau langsung k. Nah, koyeyo di sini adalah diartikan dalam bentuk kalimat mengekspresikan masa yang akan datang, juga mengekspresikan keinginan kuat pembicara. Pembicara ada dan tidaknya respon dari lawan bicara, maksudnya akan tetap dilakukan. Artinya Kayaknya lagi marah gitu. Udah aku pergi aja. Mau nggak mau pokoknya saya harus bisa, mau nggak mau saya harus pergi, mau nggak mau saya harus datang. Ya begitu ya maksudnya. Jadi kata kerja berakhiran konsonan pakainya yang el koyeyo. Kalau yang berakhiran vokal pakainya yang real koyeyo. Nah, kata kerja dasar yang sudah berakhiran real, misalkan nolda, molda, salda, tinggal diikuti dengan koyeyo atau komnita. Nah, ini yang tadi ya. Jadi real itu yang ada realnya, real dihilangkan ya, sama saja artinya. Nah, kita lanjut ke ipta. Contohnya di sini ada ipta. Ipta yaitu menggunakan al koyeyo. Al koyeyo. Jadi ibel koyeyo. Terus kioronada yaitu menikah, kiorona ditambah dengan real koyeyo yaitu kioronal koyeyo. Nah, mau nggak mau saya harus nikah gitu. Nah, contoh kalimatnya nggak dapat restu gitu ya. Iya, harus pokoknya. Terus contoh lagi kalimatnya ada nunagan, nenyone kioronal koyeyo. Nuna itu artinya apa? Nuna kakak perempuan. Kakak Perempuan untuk panggilan adik laki-laki ya.
Nah, nenyon, nenyon di sini ada partikel apa? Ada E. Ada e, artinya di situ adalah sebagai apa nenyon itu? Nenyon itu adalah bisa diartikan tahun ini ya, tahun depan atau tahun ini? Jangyon tahun lalu, Keterangan Pak. inyon, jangyon, inyon, nenyon, ore. Tahun depan ya, nenyon tuh. Oke, berarti nuga, nah, Keterangan nunaga, nenyon itu adalah keterangan waktu kakak perempuan tahun depan akan menikah. Jadi nuna di sini sebagai subjek, nenyon di sini sebagai keterangan waktu. Gyurun, waktu. nah gyurun hada itu sebagai predikat. Nah, sebagai predikat. Real koyeyo itu adalah akhiran untuk apa? Kalimat akan mengharuskan. Akan terserah, pokoknya mau nggak mau harus. Nah, seperti itu. Jadi wis mbuh lah, terserah gitu. Nah, seperti ini menempelkannya berarti kalau di belakang yaitu koyeyo. Kalau menjadi informal. Lah kalau menjadi formal menjadi komnita. Nah, bisa ya Robun? Jadi kyorun hal komnita bisa atau kyorun hal koyeyo. Nah, contoh yang kedua yaitu jonen tam jue sore gal koyeyo. Nah, di sini ada E2. Nah, artinya apa ya Robun? Keterangan waktu dan tempat. Terus artinya gimana? Jadi jonen di sini adalah saya. Tamju itu adalah Tamju. minggu. Tamju itu adalah minggu depan. Ya. Minggu depan. Di sini ada partikel e menempel pada keterangan waktu. Artinya apa? Diartikan dengan pada. Nah, Seoul itu adalah kota Seoul. Nah, e di sini apa? Diartikan dengan ke. Ya. E di sini Saya pergi ke Seoul. Saya minggu depan akan pergi ke Seoul. Saya ya. Saya akan pergi ke Seoul minggu depan. Nah, jadi teman-teman membacanya lebih enak itu dari depan ke belakang, terus maju, terusan kedua. Nah, gitu. Jadi saya akan pergi ke Seoul pada minggu depan. Nah, gitu. Minggu depan. Ya, seperti itu ya. Terus Odieso Irhakoyeyo akan akan bekerja di mana? Ini kalimat tanya. Iya, itu kalimat tanya. Bekerja itu bisa diartikan dengan itu ya. Bekerja itu bisa diartikan dengan aktif ya kalimatnya. Maka dia pakainya eso. Odieso Irakoyeyo. Nah, akan bekerja di mana? Oke, Yorobun. Nah, untuk perbandingannya yaitu real koyeyo sama keyo tadi sudah paham ya. Kalau yang koyeyo dia tanpa mengharapkan atau memperdulikan reaksi lawan bicara. Kalau yang real keo itu membutuhkan reaksi atau pendapat lawan. Baru dilakukan. Nah, seperti itu perbedaannya.
Ini sebenarnya teknis mendalam ya. Cuman saya kasihin perbandingannya agar teman-teman bisa itu. Karena apa? Di sini nanti tata bahasa itu jumlahnya itu ada 170-an berapa? 174 atau berapa gitu. Itu yang ada di textbook jilid 1 dan jilid 2. Cuman yang paling sering muncul nanti antara sekitar 60-an. Nggak terlalu banyak kok. Nah, terus dari sini ada yang mau ditanyakan, real koyeyo, real keyo, all real keyo, terus geta. Kalau nggak ada, di sini adalah saya tambahkan lagi yaitu gosipta ya. Gosipta artinya adalah ingin. Sama ya, ini sebenarnya lebih menempel saja, menempel di kata kerja. Ingin melihat, ingin merangkul, poongada, ingin jadi ini Buddha. Merangkul. Ya, merangkul itu atau ya merangkul atau apa? Kayak yang berpelukan kan? Ya, berpelukan gitu maksudnya. Itu poongada ya. Terus Buddha di sini ada kata dasarnya adalah bo. Ya tinggal ditempelkan saja gosiptanya. Nah, mau dijadikan gosip bentuk semida. Ini adalah bentuk formal. Gosip poyo. Gosip poyo tuh bukannya aku kangen kan? Gosip poyo itu kalimat informal. Ya. Oyo itu dia bentuk informal. Nah, bogosipoyo itu adalah diartikan ingin melihat. Nah, ingin melihat itu bisa diartikan jadi dengan kangen, kangen, rindu. Nah, seperti itu. Iya kan? Kangen, rindu bisa. Jadi kalau diartikan secara perkata itu adalah ingin. Dari kata Buddha itu bisa melihat ya. Nah, jadi bogosim semnida itu adalah ingin melihat atau kangen rindu. Bogosipoyo, nah itu sama ya. Cuman kalimatnya akhirnya formal informal saja. Gada dia menjadi gagosipoyo. Nah, sama ya penempelannya ya. Pokoknya tata bahasa itu menempelnya itu di predikat ya, Yorobun. Di akhir juga. Di akhir juga. Tapi yang paling akhir itu adalah imbuhan untuk kalimatnya itu termasuk kalimat formal atau informal. Nah, itu informal atau bangmal. Nah, gitu. Contoh kalimatnya nanan kopiral masih gosipoyo. Saya ingin minum kopi. Kopi. Saya ingin masuk kopi. Semnida. Terus yang kedua adalah Jonan Hakuke Gakushi Semnida. Saya ingin pergi ke Korea apa? Ya kan? Betul. Saya ingin pergi ke Korea. Jonan Hakuke Gakushi Semnida. Nunaga Busaneh kah? Kakak perempuan ingin pergi ke Busan. Nah, ini ya. Ini kan teman-teman kalau misalkan kayak informal udah bisa, terus formal udah bisa. Habis itu masa lampau, masa sekarang udah bisa penerapannya. Masa lampau, masa sekarang sudah bisa penerapannya. Kesininya itu mudah karena apa? Karena semua rumus tata bahasa ini dia akan menempel di predikat, ya. Nah, itu akan mudah, tinggal teman-teman menghafalkan ini. Kalau geta itu artinya akan. Real koyeyo itu artinya juga akan. Real keo, real koyeyo. Nah, itu adalah akan. Kalau maksa. Udah gitu. Ya, pokoknya gitu aja yang teman-teman pengen yang harus dipahami. Kalau real keo itu harus ada
harus ada Izin. tanggapan. Kalau yang kaya yo itu ya terserah mau nanggepin mau enggak wis sak karepku dhewe. Nah, kalau Dilakukan. geta itu juga akan. Biasanya geta itu digunakan di kalimat formal ya. Oke. Nah, dari sini bisa ya Yorobun ya. Tinggal tempel-tempelin saja kok. Pokoknya ini predikat itu kan posisinya di paling belakang. Nah, di belakangnya predikat itu ada tata bahasa. Nah, atau rumus. Tata bahasa atau rumus itu di belakangnya itu ada akhiran untuk kalimat formal atau kalimat informal. Nah, cuman seperti itu aja. Ke bawah-bawahnya sini ya seperti itu. Keyo apa ini ingin ya, sama ya. Jadi menempelnya itu di kata kerja atau kata sifat. Nah, terus kalau untuk kata tanya, nah ini silakan dihafal saja. Nugu, muot, muo, musen, odi. Wo apa? Odi di mana? Onje berapa banyak? Nah, onje terus olma itu berapa ya? Olmana itu berapa lama ya? Di sini ada olma sama olmana. Misalkan teman-teman bertemu dengan olmana, ini berapa lama ya? Nah, berapa lama itu artinya menanyakan lamanya waktu. Kalau olma itu bisa jumlah berapa, harga. Nah, ini teman-teman silakan dirangkum sendiri ya. Kalau ini memang harus perlu. Siap. Ini memang perlu diingat. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan ya, Robun? Untuk penjelasan yang di atas tadi? Apakah ada yang mau tanya? Udah pada ngantuk kan ya. Oke, sama ya. Jadi ini jam 12.10. Terima kasih ya Robun. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaiannya. Kita akhiri materi hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sama-sama Kak Liana, Kak Desna, Kak Adi, Kak Andi, Kak Aini, Kak Rina, Kak Puji. Kita akhiri. Dan nemenin kita dari jam 6. Makasih banyak loh Sam. Con Mane. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya Robun ya. Jigem Gitoro si cakap sida. Kena samnida. Oke ya Robun. Annyeonghi keseyo. Annyeonghi jumbo. Annyeonghi Robun. Matane ora kuat. Matane ora kuat. Mama enggak istirahat toh, mau sing ngepel ae. Kayak apa mah?